saya pengen undang Kak Nico Julius Yes, untuk benar. langsung berikan tepuk tangan yang hangat buat Kak Nico Julius. Untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Brother, udah siap? Siap, kok. Oke, kalau gitu silahkan langsung. Terima kasih banget udah mau datang berbagi ini. Jadi sesi penutup, sesi paling akhir dari Lintaspreneur 2022. Dan walaupun penutup, tapi ini justru malah jadi sesi anchor-nya. Karena ini Brother Nico ini selebgram tenar ibu kota ini. So, silakan bro, ceritakan kira-kira insight-insight-nya, pengalaman-pengalamanmu ya. Semoga sinyalnya lancar. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke. Thank you, Ko. Selamat sore teman-teman semuanya. Saya lihat seru ya. Rame banyak teman-teman se-Indonesia kayaknya ya. Salam kenal semuanya. Juga ada beberapa speaker sebelumnya. Salam kenal gitu ya. Mungkin nanti saya akan main-main banyak ke tempat Ko Clemens ya. Tempat teman-teman Boleh. semuanya. Seru juga gitu ya. Karena saya di Surabaya sendirian. Enggak juga ya. Yang dari Surabaya, Jadi ada nggak Surabaya di sini? Angkat tangan yang dari Surabaya. Surabaya. Surabaya apa Malang sih bro? Surabaya bro. Surabaya. Surabaya. Wah, Kemarin, udah Surabaya. oh kan ada tuh Surabaya tuh, mantap. Boleh ya, Surabaya kita. Wah, ramai juga ya. Baru tahu juga nih. Nah, Surabaya boleh tuh kita kopi-kopian darat. Wah tuh makanya tuh By bisa the way, kopi darat lagi teman, kan asik tuh. Silakan bro. selamat sore sekali lagi ya teman-teman seluruh Indonesia gitu ya. Buat teman-teman yang di Surabaya, kebetulan saya lagi nggak di Surabaya. Barusan dari pagi dari Surabaya ke Kalimantan Barat ya. Saya kebetulan lagi di Pontianak, teman-teman. Jadi Surabaya kita akan kabar-kabaran ya. Anyway, teman-teman, hari ini saya dapat jatah untuk ngobrolin ke teman-teman tentu topik yang bicara tentang sosial media sebetulnya. Jadi saya lebih banyak akan sharing sebetulnya ke teman-teman tentang apa yang saya lakukan sebetulnya. Harapannya bisa memberikan insight aja sih sebetulnya ke teman-teman. Basically, apa yang saya bagian buat teman-teman sebetulnya sih jatah sebetulnya. Tapi saya yakin teman-teman udah banyak banget dapat insight yang jauh lebih ya dari banyak saya yakin teman-teman juga udah banyak belajar tentang brand-brand apa yang udah mereka bangun gitu ya. Kemudian juga saya yakin teman-teman juga aktif banget tentunya untuk baca-baca di media sosial misalnya, belajar di media sosial, belajar mungkin di Google let's say kayak gitu ya. Sesimpel itu gimana cara teman-teman ngembangin brand dan banyak hal lainnya tentunya. Tapi saya akan coba bagiin dari versi saya sebetulnya dan biar teman-teman ada bayangan nanti gitu ya. Oke. Wait, teman-teman. Nah, jadi apa saya akan sharing ke teman-teman sebetulnya hari ini adalah bicara tentang ini kan udah boring banget ya bicara lihat bagian ini dan termasuk saya salah satu orang yang boring banget gitu ya hal ini. Ini teman. Jadi dalam aspek brand sekalipun sebetulnya walaupun gitu ya setiap dari kita pasti akan ngembangin brand teman-teman. Hal yang saya akan orientasikan sebetulnya lebih pada juga bagian marketing dan sales karena saya memang lebih dalamnya di sana sebetulnya. Jadi saya lebih senengnya di dunia digital marketingnya gitu ya. Walaupun digital branding juga salah satu substansi di dalam part itu ya teman-teman. Tapi apa yang saya mau jelasin teman-teman adalah sebetulnya sesuatu yang kita pahami adalah brand itu bicara tentang apa yang dibayangin orang gitu ya, apa yang ditangkap orang atas sebuah entitas sebetulnya. Yang menariknya adalah itu terjadi pada semua lini bisnis sebetulnya. Jadi kalau kita bicara tentang branding kan image-nya adalah apa yang sekiranya orang persepsikan dengan sebuah entitas sebetulnya. Buat saya sebetulnya itu benar gitu ya, tapi nggak lengkap teman-teman. Kenapa? Karena hal yang kita sering juga cermatin yang namanya brand itu biasanya akan dekat dengan kata yang namanya awareness. Buat saya sebetulnya ada hal yang harus kita cermatin bahwa brand sebetulnya bukan cuma awareness teman-teman. Tapi brand sebetulnya lebih pada semua aspek bisnis. Brand terjadi pada aspek consideration gitu ya. Nanti brand juga bicara tentang di bagian purchasing dan lain-lain. Tapi pada dasarnya gini, saya jelaskan dari perspektif bisnisnya juga gitu ya. Yang saya lakukan teman-teman. Kemudian saya jelasin dari perspektif brandingnya, kemudian gimana cara strateginya sebetulnya ya.
Nah, jadi di sini kalau teman-teman perhatikan, suka tidak suka, sekarang kita udah masuk dalam namanya omni-channel, teman-teman. Omni-channel itu adalah pemanfaatan media yang substansinya bukan cuma online atau digital aja, tapi juga termasuk physical atau teman-teman kenal sebagai offline gitu ya, online dan offline. Nah, di sini teman-teman perhatikan ada dua spektrum sebetulnya kalau kita bahas lebih detail gitu ya. Jadi dua spektrum ini yang bagian atas itu kita sebut sebagai namanya digital touchpoint, yang di bagian bawah itu spektrum yang namanya physical, teman-teman. Nah, di garis tengah ini, teman-teman, itu adalah bicara tentang yang namanya state of customer gitu ya. Jadi proses perjalanan konsumen dari yang dia nggak kenal sehingga dia butuh aktivitas namanya awareness, kemudian dia mulai mengconsider purchase service gitu ya. Kita mengasihkan after sale service misalnya sampai pada teman-teman dia bisa jadi loyal apa enggak. Jadi itu prosesnya sebetulnya. Saya yakin teman-teman udah common banget dengan hal-hal ini, terutama ini yang jadi basic dan fundamental banget kalau teman-teman belajar tentang yang namanya digital funnel lah, gitu ya, funnel marketing lah, atau yang terjadi pada bisnis pada umumnya sebetulnya. Nah, yang menarik sebetulnya dari gambar ini adalah di bagian ini, teman-teman. Kalau kita perhatikan gitu ya, saat orang belum kenal dengan sebuah brand atau sebuah bisnis atau sebuah produk gitu ya, idealnya teman-teman akan perlu mulai dari yang pojok spektrum paling kiri, yaitu ya teman-teman harus mulai membuat gitu ya, misalnya kayak memperkenalkan secara offline gitu ya, misalnya teman-teman ada launching misalnya gitu ya, kemudian teman-teman ada foto-foto, kemudian mengundang press atau media untuk datang ke tempat kita misalnya, ke brand pembukaan kita gitu ya, atau mungkin teman-teman cuma ngundang teman-teman yang lain. Itu juga termasuk dalam namanya press release, PR gitu ya. Nah, saat orang berkunjung itu masuk dalam namanya physical touch point. Itu orang mulai aware, oh si A si A buka brand ini ya, oh si B buka brand ini ya. Ya, kita tahu secara aktivitas fisikal, teman-teman. Kemudian ada juga mungkin teman-teman masuk dalam fase yang namanya word of mouth. Jadi mulai diceritain gitu ya, itu juga masuk dalam aspek yang namanya physical, walaupun word of mouth mungkin terjadi juga dalam grup WhatsApp misalnya gitu ya, yang mana itu partnya mulai masuk pada digital juga. Jadi ya agak sedikit bias, tapi teman-teman paham konsepnya gitu ya. Di online mungkin teman-teman juga akan memanfaatkan namanya iklan gitu ya di media sosial, ada juga kemudian teman-teman bisa pakai namanya email misalnya, blast email, digital billboard misalnya. Digital billboard tuh lebih pada kayak kalau teman-teman tahu GDN ya, Google Display Network, ya mirip-mirip seperti itulah. Jadi bayangin teman-teman beriklan pada spot iklan di blog-blog atau media-media besar, kayak teman-teman tahu apa ya, website-website kayak Kompas lah, Detik lah, ada space iklan kan di sana ya, teman-teman bisa masukin itu. Nah, itu namanya aspek yang namanya awareness, teman-teman. Terus nanti dia akan mulai orang yang penasaran dengan brand apa teman-teman miliki, kemudian orang mulai search gitu ya. Nah, yang menarik adalah teman-teman, branding akan dari kita mempersepsikan adalah branding itu ya aktivitas yang kita harapkan output utamanya adalah pada aspek awareness sebetulnya. Nah, yang menarik adalah saya bilang tadi di depan teman-teman bahwa nggak cuma sampai sini sebetulnya aspek branding. Karena saat orang masuk ke dalam website masih dalam fase consideration teman-teman. Dia masuk website, kemudian dia berkunjung ke toko misalnya, itu juga menjadi citra teman-teman. Menjadikan apa yang dia touch gitu ya dengan bisnis kita atau produk kita, jasa kita atau kitanya sebagai brand, itu akan ada muncul persepsi teman-teman. Misalnya, oh si A ini kalau personal ya, oh si A ini ternyata ramah banget ya, misalnya gitu ya. Nggak cuma di personanya di online, tapi ternyata offline juga asli, misalnya gitu ya. Baik banget, orangnya ramah banget, dan seterusnya teman-teman. Tapi kalau teman-teman dalam satu kasus gitu ya, mungkin si A tadi misalnya dia lagi bad mood misalnya, kemudian lagi bete banget, terus kita yang kena pertama bertemu sama dia, mendadak langsung bilang bahwa orang sombong banget gitu ya. Waktu pertama kali teman-teman ketemu. Tapi apakah benar dia kayak gitu? Jawabannya belum tentu juga kan teman-teman. Artinya teman-teman paham ya. Jadi brand kadangkala ya jadi sebuah challenge juga saat kita harus cermatinya bahwa dia itu dalam sebuah rangkaian yang panjang sebetulnya. Karena citra itu nggak cuma muncul pada apa yang teman-teman perhatikan aja di digital, tapi saat teman-teman touch dengan sebuah brand, itu juga akan jadi part pentingnya juga. Nah, nggak cuma itu, saat teman-teman beli misalnya, memutuskan untuk mencoba gitu ya, kenalan lah lebih dalam, ketemu misalnya beli produknya misalnya ya. Kemudian teman-teman mulai ngelihat website misalnya kalau ada gitu ya, datang ke outletnya, ke tokonya, kemanapun gitu ya. Teman-teman lihat bagus apa enggak gitu ya. Kemudian teman-teman lihat nanti ada aspek kayak pelayanannya apa enggak, bagus apa enggak, jadi masuk dalam service gitu ya.
kemudian sampai pada teman-teman apakah masih dihubungin setelah teman-teman udah kenalan gitu ya, orangnya aktif apa enggak, dan seterusnya teman-teman. Jadi kalau kita perhatikan, prosesnya teman-teman sekali lagi itu berjalannya panjang sekali, dan teman-teman, branding itu mencakup di semua aspek sebetulnya. Jadi kalau kita pahami sekali lagi ya, entity yang namanya aktivitas yang namanya branding, teman-teman, sebetulnya ada pada semua itu. Nah, jadi yang harus kita cermati sekali lagi, jangan teman-teman ada perspektif bahwa ya kita bisa mengemas sebuah produk, itu kan pada bicara tentang level di awareness aja biasanya, teman-teman. Memang itu akan cepat sekali sih, teman-teman. Memang even termasuk saya sekalipun, teman-teman, biasanya adalah kita pengen buat sebuah persona yang idealnya ya sesuai dengan apa yang kita harapkan, muncul kepada orang-orang yang kita inginkan misalnya gitu ya. Tapi problemnya adalah kadangkala saat kita mencoba hal itu, mendeliver hal itu, setiap orang akan punya respon masing-masing. Misalnya saat saya cerita atau memperkenalkan sebuah brand kepada 200 orang, apakah 200 orang itu akan punya perspektif yang sama banget 100% dengan apa yang saya utarakan? Pada kebanyakan kasus, hampir tidak mungkin, teman-teman. Kenapa? Karena setiap orang dari 200 pasti akan punya respon sendiri-sendiri berdasarkan historisnya mereka. Teman-teman ada yang nggak kenal banget dengan sebuah brand atau industrinya, ya mungkin dia akan oke-oke aja gitu dengan apa yang kita sampaikan. Tapi buat orang yang sudah lama di industri ini, misalnya dia akan punya banyak komparasi brand lain, dan dia bisa bandingin dengan brand yang kita kenalin tadi. Jadi itu yang saya bilang adalah bahwa saat kita nanti membangun brand, teman-teman, hal yang harus teman-teman ingat baik-baik adalah jangan pernah membayangkan bahwa satu brand yang kita akan bangun itu akan selalu pasti terbentuk hal yang kita katakan tadi. Yang terjadi sebenarnya adalah gimana caranya kita membangun satu brand itu pada satu orang. Jadi masing-masing orang. Jadi ya yang harus kita cermati sekali lagi ya, perspektifnya adalah ya semua ini harus diramu dengan baik. Case ini sebetulnya saya selalu suka gabungin aktivitas yang namanya brand, teman-teman. Bicara tentang brand itu relevansi dengan bisnis gitu ya, karena saya orang yang heavy banget di ranah marketing gitu ya. Dan termasuk pengembangan bisnis karena memang saya lebih banyak bantunya arah sana dan fokus saya lebih banyak ke arah sana, teman-teman. Yang sering dilupakan dari semua aktivitas ini adalah sebetulnya bukan pada bagian gimana cara ningkatin awareness. Saya yakin teman-teman sudah sering banget berusaha untuk belajar gitu ya, banyak belajar, banyak coba, banyak praktek sampai teman-teman pada aspek yang namanya purchase. Dan kebanyakan kasus teman-teman yang saya perhatikan dan saya cermatin dari kebanyakan bisnis yang mulai dengan online gitu ya ataupun tidak gitu ya, jarang sekali mereka mempersiapkan aktivitas yang after sales-nya gitu ya, yang mana pada service-nya gitu ya. Kemudian pada program loyalty yang itu yang sering kali yang saya perhatikan jarang diaktifasi, jarang apa namanya? Jarang dilakukan gitu ya, jarang difokuskan gitu ya effortnya. Padahal brand kalau dari pengalaman saya teman-teman, aktivitas branding dan memperkuat yang namanya ya brand apa yang ingin kita munculkan pada setiap orang, teman-teman, itu munculnya pada aktivitas yang belakang sebetulnya. Jadi orang-orang yang akan kuat banget, yang loyal banget, yang mereka akan membantu kita untuk bisa mengembangkan namanya awareness kepada orang baru sebetulnya. Jadi ya ini sekali lagi yang saya perlu garis bawahin dulu ya, agar kita nanti perspektifnya bisa ngomongnya sama sebetulnya. Jadi di part ini teman-teman, harapannya adalah teman-teman bisa bayang bahwa oh kalau kita pengen branding itu pastikan harus terjadi pada semua lini aktivitas bisnis teman-teman ke depannya gitu ya. Karena banyak banget bisnis yang saya cermati terutama di 2 tahun terakhir itu kejebaknya. Itu adalah oke, gimana cara kita hack sebuah bisnis agar awareness-nya bisa growth meledak sekali gitu ya. Harapan adalah sekian persen orang mulai consider dengan sebuah brand, bisa mulai ingat, kemudian mereka udah memutuskan untuk purchase, tapi ya udah bulat lagi nanti. Ya udah perbesar lagi awareness-nya dan seterusnya teman-teman. Tapi nggak mikirin namanya service, loyalty dan kawan-kawan. Jadi saran saya teman-teman fokusnya harus sana. Even saya sendiri juga masih terus ngerakit ya namanya. Jadi ini adalah map yang saya bangun di bisnis saya juga teman-teman. Dan saya ngerjain ini kurang lebih sekitar 1,5 tahun lah ya. Dari gambar yang teman-teman perhatikan walaupun tidak kelihatan semua spektrumnya. Di saya gambar sebetulnya adalah setiap lini aktivitas bisnis ini, pertama karena bisnisnya lebih ke digital platform,
Jadi apa yang saya pengen munculkan pada si audiens atau orang yang touch dengan brand ini, teman-teman, itu bentuknya seperti apa nantinya, flow-nya harus kayak gimana. Jadi itu yang saya harus sampai di titik mana sih sebetulnya saya harus heavy buat jualannya gitu ya. Pada sisi mana sih saya sebetulnya harus bisa deliver semaksimal mungkin apa yang kita janjiin, apa yang kita ya pengen sampaikan buat mereka gitu ya, apa yang mereka ekspektasikan gitu-gitu teman-teman. Jadi nanti saya akan kasih lihat teman-teman juga contohnya gitu ya. Dan untuk masalah distribusi sebetulnya teman-teman, jadi ini problem kebanyakan case ya sebetulnya. Jadi saat saya mungkin saya jelasin ke teman-teman nggak di bagian ini dulu ya. Saya jelasin ke teman-teman mungkin di bagian ini. Ini contoh realnya teman-teman. Jadi real yang kita coba lihat yang misalnya let's say Agustus lah gitu ya. Biar teman-teman bisa dapat yang full 1 bulannya gitu ya. Di mana nih kalau teman-teman perhatikan adalah ya kerangka bisnis atau framework yang saya buat, yang saya bangun gitu ya. Jadi sebuah bisnis itu idealnya dia harus bisa muter-muter teman-teman. Harapannya adalah yang tadi terjadi ya. Awareness yang kita bangun gitu ya bisa membuat atau mengundang orang mengconsider sebuah brand. Saat orang mengconsider sebuah brand, purchase sebuah produk misalnya gitu ya. Kemudian nggak selesai sampai situ kan. Kemudian dia harus dibawa ke arah mana lagi? Oh, ternyata kita ngasih dia service yang memuaskan sehingga mereka bisa dapetin apa yang kita pengen sampaikan buat dia gitu. Bisa loyal. Nah, itulah yang didesain sebetulnya. Perhatikan flow ini akan dia sampai di sini kemudian dia pecah dan ini muter lagi teman-teman. Jadi hal-hal yang semacam ini yang kita perlu pahamin. Dan untuk saat teman-teman udah desain bisnis ideal, saya nggak bilang bahwa bisnis ini akan pasti akan sempurna banget. Jawabannya tidak, teman-teman. Karena saya mulai dari satu lini. Kayak gini kan banyak teman-teman lihat lini banyak ya. Dimana ya ini nggak works gitu ya buat saya. Kenapa? Ya itu yang kita coba. Jadi aktivitas kayak pendistribusian sebuah brand, sebuah aktivitas jualan di digital, teman-teman nggak bakalan ketemu 100% yang pasti banget gitu ya. Nah, tapi idealnya, oh kita udah tahu nih jalur ini nggak kurang optimal nih, kurang optimal. Yang optimal misalnya misalnya ini yang paling optimal misalnya. Contoh, baru teman-teman akan optimalin trafiknya ke arah sana. Jadi diputarnya nanti maksimumnya ke arah sana. Dan sebelum kita ngomongin tentang gimana cara samain, sebenarnya saya pengen teman-teman lihat dulu. Ini tools sebetulnya saya aplikasikan buat bisnis saya sendiri, terutama di brand yang saya bangun, di nicojus.com ya tepatnya. Ada beberapa brand lagi yang lain yang saya bangun, tapi saya kasih lihat teman-teman yang nicojus.com dulu. Di mana sebetulnya brand ini baru saya track itu per 27 September 2019 ya teman-teman. Di mana ini aktivitas ada social activity-nya sampai di 2.300, namanya tuh mention, teman-teman. Jadi salah satu indikator saat kita pengen ngembangin yang namanya brand kita, teman-teman, yang teman-teman perlu brand mention. Brand mention itu seberapa sering sih brand kita di-mention, diceritain sama orang-orang, ceritanya gitu lah ya. Jadi itu yang dicatat sama tools ini sejak 2019, teman-teman, September. Dan kalau teman-teman perhatikan di sini ya, website itu artinya diceritakan di portal-portal website pada umumnya, ya termasuk kayak portal berita termasuknya, blog personal blog juga termasuk teman-teman. Dan sini ada social. Review di sini nggak masuk. Kenapa? Karena memang toolsnya nggak mencatat. Di Indonesia itu agak kurang platform reviewer. Kalau teman-teman tahu di luar ada namanya Trustpilot, G2 gitu ya. G3 ya, kalau saya G3, kemudian ada apa lagi ya? Ya negeri itu banyak ini ya, website-website yang bisa ngumpulin review-review gitu. Tapi di Indonesia nggak terlalu banyak, which is itu kenapa angkanya 0 sebetulnya. Kemudian yang paling banyak memang seperti yang teman-teman lihat adalah di bagian sosial gitu ya, sosial dan di website teman-teman. Jadi totalnya sekitar 2.600-an mention selama 3 tahun lah kurang lebih gitu ya. Dan ada dari 2.000-an mention itu teman-teman, ada 800.000 interaction dengan 60 juta reach, termasuk berapa jumlah share, likes, dan seterusnya teman-teman. Dan sayangnya memang tools ini nggak bisa baca yang namanya adalah sentimen namanya teman-teman. Jadi dalam brand kita tentu pengen lihat sentimennya gitu ya. Apakah sentimen brand kita positif terus misalnya gitu, apakah dia negatif. Nah sayangnya karena ini lokal Indonesia gitu ya, tools ini tidak support untuk melihat sentimen apakah positif atau negatif teman-teman. Jadi sehingga kita nggak bisa lihat. Padahal gitu ya, padahal kalau kita perhatiin secara ideal sebetulnya yang namanya aktivitas brand
tentu idealnya teman-teman harus ini ya, kita perlu mencermatin yang namanya adalah sentimen tadi teman-teman. Apakah kita banyak nih diceritain yang aneh-aneh, misalnya yang jelek-jelek, nah tentu teman-teman harus redam gitu ya. Nah, kita berarti aspek yang jalan adalah bagian service dan loyalty. Nah, teman-teman harus reach out orang-orang yang kecewa dan kemudian dia ceritain. Itu yang kita kontrol, teman-teman. Oh, ada yang kecewa nih, dia cerita ternyata di portalnya misalnya gitu ya. Malah yang baca fans pembaca blognya misalnya, atau di followers orang lain. Nah, itu yang saya bilang kita perlu nge-track teman-teman. Sama halnya saat teman-teman ngukur sales, mencatat omset gitu ya. Teman-teman mencatat engagement ya, kemudian pertumbuhan followers. Nah, sama halnya dengan brand, teman-teman. Brand harus juga diukur dengan yang kategori yang namanya brand mention. Jadi ya ini buat contoh aja biar ada teman-teman ada bayangan ya bahwa ini saya juga sudah terapin dah 3 tahunan gitu ya untuk bangun ini. Walaupun di 1 tahun terakhir saya nggak terlalu aktif banget karena memang ada banyak urusan keluarga teman-teman. Jadi saya masih nggak fokus banget di ngembangin ini gitu ya. Kebanyakan saya kerjanya di belakang layar. Tapi saya ceritain apa yang saya lakukan gitu ya. Nah, basically ini yang saya lakukan teman-teman. Nggak. Jadi kalau kita bicara tentang brand sekali lagi ya, kita nggak bicara tentang satu spektrum teman-teman. Nggak cuma bicara tentang satu channel teman-teman. Kita bicara tentang semuanya as a whole ya, spektrum physical, spektrum digital, termasuk di dalamnya ada banyak channel ya, entah itu sosial media, entah itu Google, entah itu Bing even gitu ya, yang aneh-aneh lah intinya teman-teman. Nah, jadi yang saya lakukan teman-teman, tentu seperti yang teman-teman tahu juga main channel yang saya pakai pasti Instagram. Dia kalau teman-teman perhatikan secara distribusi memang dia boleh ya saya bilang crazy secara organik. Jadi secara jangkauan dia wah enak-enak banget, gurih banget gitu ya. Jadi ya siapa sih yang nggak mau dapat distribusi sampai jutaan secara gratis ya teman-teman. Instagram masih bagus banget teman-teman. Tapi nggak cuma itu, saya juga banyak distribusikan konten-konten saya itu di LinkedIn misalnya. Even ini dilakukan nggak cuma di postingan-postingan yang personal, saya juga bangun 1 tahun terakhir di brand yang baru yang saya benar-benar sengaja nggak munculin atau nggak banyak mention, agar harapannya adalah brand ini saya bisa lacak dan saya bisa ukur seberapa berat atau seberapa cepat sebuah brand yang tanpa didomplengin personal brand sebetulnya. Jadi sekarang case yang lagi saya coba bangun dan saya lagi cermatin teman-teman. Jadi kalau dia pure tanpa ada sosok, apakah bisa growth cepat apa enggak? Tapi ya belum ada, saya bukan bilang belum ada data ya, tepatnya belum sempat catatin keluar tepatnya. Saya belum sempat dokumentasiin gitu ya. Jadi saya nggak sempat masukin ke pembelajaran ini. Tapi sama teman-teman. Di LinkedIn saya juga posting hal yang sama dan kalau teman-teman perhatikan secara jumlah traksinya itu juga tinggi sekali teman-teman. Kemudian kalau kita perhatikan di Facebook saya juga main ya walaupun lumayan lama dah ya Facebook ini sampai sekarang juga masih aktif tapi bukan di akun saya pribadi ya teman-teman. Ini contoh yang akun saya pribadi yang dulu. Sekarang saya bangun lebih ke brand yang tadi saya bilang. Kemudian nggak cuma itu teman-teman, YouTube juga banyak saya bangun teman-teman, terutama di 1 tahun terakhir gitu ya. Kalau teman-teman perhatikan ini adalah channel yang umurnya masih 1 tahun lah ya. Saya nggak bilang lama ya, saya nggak bilang baru juga teman-teman. Kayaknya dia baru, saya lupa ya, kalau nggak salah itu September juga deh. Benar-benar September teman-teman. Seingat saya itu sekitar 26 September tahun 2021 ya dibangunnya. Jadi ya baru 1 tahunan lebih dikit lah channel ini juga dibangun teman-teman. Tapi kalau teman-teman perhatikan ya secara organik tanpa dipromosikan juga di media sosial yang lain teman-teman, tanpa iklan juga maksud saya. Views teman-teman bisa perhatikan ada distribusi sampai 280 ribuan dengan total jam yang nonton sampai 17.000 sorry. Dan ini teman-teman bisa perhatikan secara grafik daily-nya juga average-nya naik. Jadi ya which is teman-teman bisa perhatikan. Nah, ini yang saya bilang tadi, aktivitas main atau utama yang saya bangun adalah sebetulnya di bagian Google, teman-teman. Ini sesuatu yang mungkin jarang dijamah kebanyakan orang sekarang, karena satu, tidak instan, dan kerjaannya boring sekali, teman-teman. Boring tuh maksudnya membosankan sekali, gitu ya. Tapi, hal ini saya suka, teman-teman. Kenapa? Karena ini udah dibangun sekitar 1,5 tahun yang lalu, jadi ini data 1 tahun terakhir ya, teman-teman. Tapi udah dibangun sebetulnya 1,5 tahun yang dan kalau teman-teman perhatikan selama setahun ngasih distribusi impresi sampai 6,2 juta impresi brand gitu ya, paparan brand kita.
Dan interaksinya, jadi kalau ini di case ini adalah visitor ya, ada 160.000. Dimana kalau teman-teman bagi, mungkin 1 bulan itu sekitar 10-12.000 pengunjung, sampai 15.000 pengunjung ya teman-teman. Jadi kita bayanginnya adalah, apa yang saya mau bilang ke teman-teman adalah aktivitas branding teman-teman, dan strategi yang saya pakai sebetulnya juga quite simple sebetulnya, bukan sesuatu yang kompleks banget gitu ya. Di mana yang saya pakai adalah sebetulnya bermain dengan content distribution, teman-teman. Jadi ini hal yang saya yakin bukan sesuatu yang baru, bukan sesuatu yang juga gitu ya, tapi lebih pada sesuatu yang simple banget dan very very simple menurut saya bahkan teman-teman. Saya yakin teman-teman juga, oh cuma begitu doang. Buat saya ya cuma begitu doang gitu ya. Jadi yang saya lakukan sebetulnya adalah memilih sebetulnya channel apa sih sebetulnya yang harus kita determine dan akan menjadi main channelnya teman-teman. Itu dulu yang kita tentukan. Di case saya selama 1,5 tahun terakhir saat saya bangun brand yang tadi saya sebutin, walaupun saya belum bilang namanya apa gitu ya. Tapi poinnya adalah saat itu dibuat dalam bentuk artikel atau tulisan, karena saya sulit banget sekarang buat video, buat konten gitu ya, sehingga saya lebih mudah untuk ngetik atau nulis, teman-teman. Saya buat dalam bentuk tulisan artikel blog yang kemudian dimutasikan menjadi sebuah konten video, teman-teman. Dan konten video ini dibuat dalam bentuk format yang sama, diposting juga di Facebook gitu ya. Kemudian a part of dari konten tersebut saya buat dalam konten sebagai konten Twitter, kemudian dibuat Instagram post, LinkedIn post, termasuk TikTok, teman-teman. Jadi saya yakin teman-teman melihat ini sekali lagi ya, strategi yang easy banget, simple banget gitu ya. Jadi cuma sesimpel kita harus mencermatin dan menentukan tepatnya ya, mana main channel utama kita sebagai channel yang akan menjadi ya sumber utama dari semua konten yang sebetulnya. Harapannya adalah ya saat kita paham, oh kita udah tentuin kita bisanya misalnya Instagram, oh kita bisa TikTok misalnya, ya udah nggak apa-apa, tapi di repurpose teman-teman, di repurpose agar harapannya gini teman-teman, sekecil apapun brand yang kita bangun teman-teman, saat dia mungkin bisa dapatin cuma di satu channel cuma 100 views, dan saya yakin ini gampang sekali didapatkan gitu ya. Teman-teman kalau buat akun di TikTok baru, saya yakin saat teman-teman posting seminggu aja 100 view malah lebih lah dapat, nggak mungkin nggak dapat teman-teman. Jadi teman-teman kebayang ya, nggak cuman di TikTok aja, di Instagram juga gampang banget dapat 100 teman-teman. Di Facebook 100 masih lumayan lah, masih achievable lah teman-teman. Di YouTube apalagi teman-teman. Di Twitter saya nggak bilang, Twitternya agak-agak tricky ya, agak-agak mudah nggak mudah. Kenapa? Mungkin karena saya masih nggak terlalu banyak exploring lebih dalam. Sekarang saya lagi juga belajar tentang Twitter tepatnya. Kemudian LinkedIn itu juga free reach-nya juga, free distribution juga banyak teman-teman. Artinya gini, saat kita bisa dapatin 100 views aja teman-teman dari masing-masing platform, dari satu konten yang sama, gitu ya, satu message yang teman-teman mau buat, teman-teman bisa dapatin hasil 7 kali lipat potensi yang teman-teman bisa dapatin. Nah, inilah yang saya lakukan teman-teman. Nggak cuman satu, tapi kan setiap hari teman-teman. Kalau 30 konten, teman-teman bisa bayangin dapat potensi berhasilnya 200 sampai 210 kali. Kalau teman-teman kerjain setahun, ya bisa sampai dengan potensi 2.555 kali. Jadi yang saya lakukan, purely teman-teman, selama 1 tahun terakhir, kalau teman-teman perhatikan, dari saya tadi kasih lihat dan screenshotin teman-teman, ya inilah yang saya dapatkan sebetulnya. Saat sebuah ideas, saat saya pengen membagikan sesuatu apapun yang bisa merepresentasikan brand yang teman-teman mau buat, ya distribusin ke banyak tempat, selesai teman-teman. Sesimpel itu. Jadi bukan sekali lagi ya, saya bilang bukan sesuatu yang kompleks banget, dan saya yakin teman-teman bisa nangkap. Problemnya adalah ini problem yang saya juga pahami ya, dan saya rasakan juga sepanjang saya bangun. Di kebanyakan kasus teman-teman, kadang-kala kita akan bingung banget dengan prosesnya. Kan konten TikTok, konten YouTube, konten Facebook, konten Instagram, ya peminatnya akan beda-beda gitu ya. Karena teman-teman saya yakin juga pernah dengar bahwa yang namanya TikTok itu lebih ke Gen Z gitu ya. Kemudian milenial lebih ke Instagram, kemudian yang kolonialnya lebih ke Facebook misalnya gitu ya. Jadi buat saya teman-teman, sepanjang saya coba ya, waktu saya mikirin itu secara ideal teman-teman, memang kita lebih baik bisa membuat personalize gitu ya setiap channel. Sebetulnya idealnya begitu, idealnya. Jadi kalau kita pengen buat konten-konten TikTok ya Gen Z gitu ya.
konten Instagram ya milenial misalnya, yang kolonial Facebook misalnya gitu ya. Iya, problemnya adalah resource-nya terlalu besar, teman-teman. Itu problemnya. Sehingga saat membuat sebuah konten, somehow berat sekali proses ini. That's why yang saya lakukan, ya udahlah, hajar aja gitu ya. Jadi selama setahun ini saya benar-benar cuma ya udahlah, kita nggak punya resource segede itu, kita nggak bakalan punya modal segitu banyak juga gitu ya. Kita cuma bisa buat satu konten sehari gitu ya. Ya udah, berarti kita buat konten satu hari, satu teman-teman. Kemudian kita distribusikan ke channel, ke semaksimum mungkin channel yang teman-teman bisa buat. Nah sekarang itu lebih easy, lebih gampang sekali. Kenapa? Teman-teman tahu gitu ya, semua platform sekarang sudah support dengan namanya vertical video. Mulai dari Facebook ada Facebook Reels, Instagram ada Instagram Reels, konten TikTok, ada YouTube Short, Twitter juga udah support yang namanya vertical videos, teman-teman. LinkedIn juga udah vertical videos, which is 6 platform, teman-teman, media sosial channel sekarang yang vital di Indonesia, 6-6-nya udah support dengan namanya vertical video. Artinya saat teman-teman mau buat konten, ya saran saya vertical video yang teman-teman buat. Kenapa? Karena itu mempermudah distribusi sebetulnya. Jadi ya itu yang kita perlu lakukan gitu. Ini bicara tentang aspek strategi mengembangkan brandnya. Karena suka tidak suka teman-teman, saat kita bisa dapatin distribusi yang massive gitu ya, which is teman-teman tadi lihat sekitar 60 juta ya reach atau jangkauan dari paparan sebuah brand yang Nico Julius tadi, dari yang brand mention teman-teman, ya tentu kita bisa bayangin aja gitu ya, kalau hanya 1% atau 0,5% aja yang convert, let's say gitu ya teman-teman, bukan convert ya, maksudnya yang engage dengan sebuah bisnis, angkanya juga udah banyak teman-teman. Jadi itu yang saya lakukan, bermain dengan volume distribusi teman-teman, dan manfaatin dengan semua channel. Jadi terlepas buat saya sekali lagi ya teman-teman, personalisasi dari masing-masing channel yang boleh kita pertimbangkan pada fase scaling, teman-teman lakukan mulai dari awal agar ya habit atau kebiasaan itu terbentuk. Dan terkait dengan brand apa yang teman-teman bangun, sebetulnya ini jadi sesuatu yang menurut saya jadi semi subjektif banget dan agak susah kalau saya bahas dalam forum yang besar. Maksud saya saat kita bicara tentang kayak webinar kayak gini, saya pribadi bukan orang yang ahli banget gitu ya untuk ngomongin masalah aspek branding teman-teman. Tapi kalau menurut saya pribadi nih, kalau saya boleh bilang, untuk ngomongin brand di 90 orang yang hadir di sini, tentunya ya hal ini akan benar-benar ya nggak bervariasi banget gitu ya. Kita nggak bakalan bisa membuat hal yang sama, walaupun buat saya biasanya akan jatuhnya pada kategorisasi sebetulnya. Kategorisasi pendekatan apa yang teman-teman mau? Apakah lebih ke yang serius banget misalnya untuk market B2B misalnya gitu ya, atau yang lebih ke middle low banget misalnya teman-teman, atau yang teman-teman mungkin main di ranah yang A-class banget. A-class itu yang premium sekali misalnya. Jadi itu depends dan banyak banget faktor, dan ya faktor tersebut tentunya akan mempengaruhi dari brand apa yang teman-teman mau munculin sebetulnya gitu ya. Cuman di case saya adalah yang terjadi di saya sebetulnya teman-teman, itu pada kebanyakan kasus ya saya cuma mendistribusikan apa yang saya mau bagiin gitu ya. Dan saat itu tercapai dengan jumlah atau volume jangkauan yang banyak, biasanya mulai terbentuklah yang namanya brand tadi kita bilang sebetulnya. Nah, brand itu tentunya yang perlu kita jaga aja koridornya. Sama kayak teman-teman dapat review yang negatif, ya kan dijawab lah ini gitu ya, biar tidak terlalu ekstrim viralnya misalnya teman-teman gitu. Jadi hal-hal seperti itu sebetulnya yang saya pribadi pengen ceritain ke teman-teman. Ini sih part yang nggak penting ya, cuman buat enhancer buat teman-teman aja. Kayaknya teman-teman nanti bisa baca-baca sendiri di slide ini gitu ya. Jadi saya nggak pengen ngajarin teman-teman lebih ke baca slide gitu ya. Cuman gitu ya, hal yang saya pengen jelasin ke teman-teman ya paling di bagian ini sih teman-teman. Challenge nggak cuman dari sesuatu yang klise sih ya. Challenge dari membangun brand biasanya adalah konsistensi teman-teman. Kenapa? Karena sepanjang setahun awal waktu saya fokus banget dengan membangun sebuah brand gitu ya, yang diuji adalah konsistensi dan komitmennya sebetulnya teman-teman. Jadi saat saya mulai di awal itu exhaust banget, capeknya luar biasa teman-teman, dan burnout-nya itu somehow cepat sekali di saya gitu ya.
Kemudian yang saya lihat adalah waktu itu karena saya nggak punya kerangka kerja, teman-teman. Jadi yang saya lakukan waktu itu adalah, ya udah kita pengen citrain yang muncul, ya udah hari ini ada ide apa kerjain. Besok ada ide apa kerjain. Besok ada ide apa kerjain, teman-teman. Itu problem kebanyakan yang saya temukan. Dan seperti yang saya bilang tadi ya, burnout-nya cepat banget. Burnout tuh cepet, capek, lelah gitu ya, pengen berhenti aja rasanya gitu ya, pengen kabur aja. Nah itu yang saya lakukan teman-teman. Akhirnya saya mulai belajar tentang kenapa ya gini ya, harusnya kan nggak seperti ini gitu ya. Sampai akhirnya saya belajar, kayaknya saya harus mulai rapiin banget gitu ya, sesulit dan setidak nyaman apapun itu gitu ya. Sehingga saya mulai planningin sesuatu seperti yang pepatah bilang ya, kalau kita tidak merencanakan sesuatu berarti kita udah berencana untuk gagal kan gitu ya teman-teman. Jadi saya mulai coba membuat banyak plan-plan terutama buat distribusi, bangun brand, aktivitas, digital campaign dan segala macam teman-teman. Dan itu yang kemudian kita kumpulin gitu ya dengan banyak variasi. Jadi di case ini sebetulnya bukan ide konten aja teman-teman. Termasuk ide campaign, apapun pokoknya ide yang teman-teman punya itu harus punya banknya. Jadi kalau di case ini saya pakainya tools Trello, walaupun sekarang saya pakainya Notion, basically sama teman-teman. Trello juga saya masih ada sih, cuman untuk beberapa project yang lain gitu ya. Kemudian saya juga lihat apakah dia layak apa enggak, nanti baru difilter. Jadi yang paling kiri biasanya lebih ke bank ideas teman-teman, apa yang teman-teman, karena namanya inspirasi kita nggak tahu datangnya kapan ya. Kadang pagi waktu belum kerja ada ya catat, masukin teman-teman. Kemudian kalau sudah teman-teman kumpulin banyak sekali, jadi jangan gini ya maksud saya teman-teman. Jadi ngumpulin ideas itu senatural mungkin aja. Nah yang penting adalah saat teman-teman udah kumpulin banyak, kemudian kita baru filter mana yang kita masukin, mana yang akan kita perlu kerjakan, mana yang tidak gitu ya. Jadi masuk ke fase mana yang perlu diprioritaskan, mana yang enggak gitu ya. Mana yang teman-teman udah selesai kerjain gitu ya, mana yang enggak misalnya gitu. Jadi dengan metode ini sebetulnya sangat membantu saya sih teman-teman untuk lebih tertib, lebih komitmen dan tidak mudah untuk burnout sebetulnya. Jadi dalam membangun brand yang saya dulu bangun banget di awal, ya problem kebanyakan kasus saya sih di bagian ini ya. Dan apa yang teman-teman mau buat sekali lagi tentu akan variatif banget. Saya nggak bisa bilang gimana ya, akan saklek itu gitu ya, yang harus kita buat ya. Tapi kebanyakan kasus sekali lagi akan bervariasi banget. Dan yang saya pengen jelasin teman-teman adalah ya pakailah kerangka yang mudah buat teman-teman pakai, yang teman-teman praktekkan. Jangan yang terlalu complicated atau terlalu advance gitu ya. Somehow sulit banget sih buat kita lakukan atau ajarin ke tim bahkan gitu ya. Ini challenge baru ke saya juga ya, untuk bisa mendistribusi atau mendelegate dengan lebih efisien sebetulnya. Kalau delegate gampang gitu ya teman-teman. Tapi kalau tidak tersistemasi kadang-kala juga problem juga ya. Dan itu saya sendiri masih belajar sih sampai hari ini. Dan di part-part lain sebetulnya sih ada banyak yang saya bisa jelasin ke teman-teman gitu ya. Sebenarnya saya sudah siapin kayaknya berapa puluh slide, sekitar 44 slide teman-teman. Dan ini sebetulnya mungkin saya akan lebih skimming buat teman-teman aja. Tapi nanti silakan teman-teman mungkin, kok kalian sih slide ini apa di-share ke teman-teman ya? Kalau boleh aja di-share. Oke, nah berarti teman-teman bisa minta ke tim ya. Jangan Kita di-share lanjut teman-teman, sesi nanti Nico silakan Julius baca. tuh. Sesi Nico Julius tuh sampai jam 9. Oh gitu ya. Jadi Enggak. sebetulnya ada banyak nih yang teman-teman bisa baca sebetulnya sih. Jadi Ajar, saya bro, memang ajar. buat sengaja biar teman-teman bisa baca ya. Karena tentu gitu ya, ini aspek yang menurut saya teknis banget sih gitu ya. Dan harapannya saat teman-teman bisa baca, ya teman-teman bisa baca teknisnya gitu ya. Harapannya adalah teman-teman yang bingung apa gitu ya, yang itu yang saya lebih pengen diskusiin buat teman-teman hari ini sebetulnya. Rather saya bahas kepada teman-teman sesuatu yang boring banget, yang teknis banget, yang itu aja gitu ya. Dan sebenarnya teman-teman udah bisa baca gitu sih kurang lebih ya. Jadi harapannya kita teman-teman mungkin lebih banyak bisa diskusi kali ya dalam sesi kali ini. Tapi yang hal-hal poin utama yang saya pengen ceritain dan pengen sharing ke teman-teman sebetulnya lebih pada aspek yang tadi saya bilang ke teman-teman sih, terutama saat bicara tentang ya mengembangkan brand ya. Kurang lebih itu kali Ko. Dari aku sih harapannya biar teman-teman bisa, kalau ada waktu kita bisa lebih banyak ke Q&A kali ya. Boleh. Wah,
Cepet banget ya berasanya, kayaknya tadi slide-nya masih panjang. Siapa yang setuju kalau Kaniko ini kita tahan sampai jam 9 malam? Thank you banget Brother Niko udah sharing nih. Emang Brother Niko nih jago juga nih dia kalau sharing tuh panjang dia. Ini ada 1-2 pertanyaan teman-teman, kalau mau nanya langsung ditulis ya tolong ya. Terus nanti sebelum kita akhiri kita ada beberapa pengumuman, ada hadiah-hadiah kita pengen tunjukin juga. Tapi nih, Koniko postingan terakhir saya belajar banyak tentang naikin IG follower. Tapi kok unik posting Januari 2021 tapi di IG bisa diurutan last updated. Apakah nanti IG centang biru akan berbayar seperti Twitter kah? Kalau misalnya postingan Januari 2021 di urutan IG last update, kayaknya itu pin ya, fitur pin post dari Instagram kayaknya, Pak Ferry. Jadi itu Instagram kan memperbolehkan kita sekarang feature baru sekitar 4 bulan apa 6 bulan yang lalu, saya lupa ya persisnya. Cuma Instagram memang memperbolehkan kita untuk ngepin postingan. Jadi kalau teman-teman lihat gitu ya di Instagram, itu ada tombolnya ada icon kayak di pin. Jadi caranya juga simpel ya, teman-teman tinggal buka postingannya. Mana yang teman-teman mau naikin yang lama-lama juga boleh gitu ya. Jadi postingan apapun itu di Instagram, teman-teman bisa buka postingan Instagramnya. Biasanya ada titik 3 di pojok kanan atas postingannya, tinggal diklik. Nanti ada tulisannya tuh pin your profile. Nah itu cara kita naikin postingan yang lama. Nah hal ini juga akan membantu ya, terutama dari perspektif brand. Kenapa? Karena saat bicara tentang branding, teman-teman, di media sosial, kita kan tentunya pengen, kan konten kita buat hari-hari kan macam-macam ya, teman-teman. Bisa jadi ngetrend lah, bisa jadi yang entertainment misalnya gitu. Kita pengen mengasosiasikan brand kita pada sesuatu yang sudah kita mau gitu ya, secara exact. Fitur pin post itu sangat-sangat membantu sih, teman-teman. Jadi 3 postingan mana sih yang orang harus atau wajib lihat di Instagramnya kita misalnya. Sehingga itu yang kita jadi konten pin. Di kasus saya lihat 3 postingan yang paling banyak disukain sama orang, karena asumsi saya adalah waktu itu konten itu gitu ya. Karena kan untuk ngecekin 500 postingan saya di Instagram susah banget ya teman-teman. Jadi impossible banget tuh kalau teman-teman mau scroll ke bawah gitu ya, walaupun ada aja ya. Sampai sekarang saya masih lihat ada aja teman-teman orang-orang yang scroll ke postingan pertama saya banget untuk ngelihat postingan saya pertama tuh apa gitu ya. Ya tapi nggak banyak teman-teman, tapi ada. Tapi kan melelahkan sekali dan nggak efisien ya. That's why postingan-postingan yang sifatnya penting atau krusial atau wajib orang audiens baru lihat, kita lakukan namanya pemanfaatan pin. Dan apakah centang biru gitu ya, centang biru itu akan berbayar seperti Twitter? Ini sebetulnya dilematis ya teman-teman. Sebetulnya saya juga masuk dalam forum digital marketer, bukan digital marketer ya, marketer di US dan UK teman-teman. Lucunya gini teman-teman, salah satu statement dari diskusi yang kita pernah juga singgung masalah Twitter verified yang berbayar. Teman-teman tahu ya, bisnis model sekarang kan variatif sekali dan seperti vertical video yang dibuat TikTok teman-teman, yang kemudian dalam tanda petik ya nabok semua media sosial yang lain, termasuk Facebook, Meta Group gitu ya, YouTube, itu termasuk juga teman-teman merasa bahwa ya itu ancaman yang besar banget sehingga mereka juga moving ke arah sana. Dan menariknya teman-teman, centang biru yang juga ada tempat atau banyak di tempat yang lain teman-teman, itu menjadi sebuah ideas tentunya bagi pemilik platform untuk bisa ngecas orang-orang yang bercentang biru sebetulnya. Dengan asumsi sebetulnya adalah ya untuk mempertahankan centang biru untuk berbayar dan langganan, menurut saya ya secara aspek bisnis tentu akan bisa pertimbangkan. Jadi ideas Twitter untuk yang dibawa oleh Elon ya, untuk membuat centang biru yang berbayar itu bisa jadi akan diaplikasikan buat semuanya. Ini yang kita diskusikan ya teman-teman dengan teman-teman di yang marketer di luar negeri lah, di US, di UK, karena buat mereka pro kontra sih memang teman-teman. Yang namanya verified itu aspeknya udah komersial gitu ya, which is fine aja sih untuk orang bayar dengan nominal yang kecil sebetulnya. Kan sebetulnya nggak mahal banget ya, cuma sekitar 100.000 berapa sih sebulan, which is ya menarik ya buat saya gitu ya. Dan kita juga baru masuk akal juga gitu ya. Mungkin yang lain akan niru gitu teman-teman, termasuk YouTube lah, termasuk Google, termasuk Instagram, grupnya Meta sih teman-teman. Itu statement yang saya bisa update dan mungkin diskusiin gitu ya.
Saya nggak bilang itu akan pasti gitu, nggak juga sih teman-teman. Tapi ada kemungkinan besar sih saat Twitter memang mengaplikasikannya itu, yang lain ikutan. Gitu. Semoga Jawab. Keren. menjawab. Oh, dalam bisnis kami di properti, kenapa organik pasti kalah dengan iklan ads, terutama dari leads dan hasil closingnya? Bagaimana cara mengefektifkan penjualan properti dari brand dan awareness yang sudah kita bangun? Thank you, Ferry, sang pendengar properti sakti. Waduh. Gini, kenapa organik pasti kalah dengan ads? Sebetulnya gini, saya nggak bilang bahwa organik kalah dengan ads gitu ya. Kenapa paid gini ya? Kan kita nggak bisa bandingin apel dengan semangka. Ini problem teman-teman. Maksudnya gini, apakah yang diposting organik dengan ads sama? Bisa jadi jawabannya. Oke, nah sampai sini good. Kalau kita bicara tentang konteks yang sama, pertanyaan saya adalah organik ini karena dia distribusinya paling cuma 100, kemudian saat kita iklan bisa dapat 10.000 orang yang lihat, itu yang saya bilang tadi, ini apel dengan semangka, nggak bisa dibandingin teman-teman. Maksudnya gitu ya. Nah, kalau kita bisa lebih fair, kan sebetulnya harusnya adalah, oke, postingan organik bisa menjangkau 10.000 orang, maka kita iklanin, ini buat 10.000 orang. Baru itu fair, teman-teman. Jadi mana yang baik, mana yang tidak, itu harusnya harus setara dulu kita bandinginnya. Karena kita kalau ngomongin yang satu jeruk, yang satu semangka, yang satu manis, yang satu kecut, nggak mungkin kan gitu ya, nggak make sense perbandingannya. Jadi bicara tentang leads dan closing sebetulnya ya terlepas dari hal tadi gitu ya, kunci utamanya menurut saya adalah pasti karena aspek distribusi, jumlah distribusi. Jadi sekian banyak orang yang lihat sebuah konten gitu ya, tentunya akan ada orang yang respon kan gitu ya. Tapi pendekatan apa yang lebih baik di konten topik sebetulnya saya bilang tuh teman-teman, ada beberapa orang yang bisa bermain dengan banyak lini ya kalau bicara tentang membuat efektifin sebuah campaign, sebuah penawaran, sebuah konten. Saya akan saranin teman-teman untuk belajar banyak tentang yang namanya storytelling, either copywriting. Jadi both dua itu yang saya akan saranin sebetulnya. Tapi kalau teman-teman yang fokusnya mungkin lebih senang dengan sesuatu yang soft sell, misalnya gitu ya, teman-teman ya bisa bangun dengan yang namanya apa namanya sih, dengan storytelling. Tapi kalau teman-teman yang bodo amat ya, hard selling aja, saya copywriting akan lebih better. Nah, tapi terlepas dari itu teman-teman, ini terlepas dari itu ya. Untuk ranah properti sebetulnya saya juga ngikutin satu orang di luar negeri namanya Ryan Serhant, kalau teman-teman mungkin tahu ya. Menarik Ryan Serhant itu persona yang dibangun adalah ya dia helpful gitu ya, ngasih banyak informasi-informasi terkait dengan masalah properti teman-teman. Walaupun memang secara karakter properti di luar negeri dengan Indonesia beda ya. Kalau di luar negeri itu orang benar-benar tinggal angkat koper udah bisa pindah rumah karena perabotannya sudah ada semuanya. Di Indonesia kan kosongan gitu ya, jadi nggak bisa dijual dengan menarik ya kalau kosongan. Jadi dari perspektif konten memang agak sedikit beda kalau saya perhatikan teman-teman. Nah, tapi apakah kemudian kita nggak bisa buat sesuatu menarik? Buat saya nggak juga. Mungkin ini satu ideas yang saya mau kasih ke teman-teman, karena saya pernah jelasin ke teman saya juga, karena dia punya salah satu pemilik perusahaan developer gitu ya. Dan saya kasih tahu ke teman-teman gitu ya. Hal yang teman-teman. Kita membangun sebuah media sosial, terutama misalnya. Duh, sayang ya sinyalnya lagi Kalau kurang. teman-teman mungkin tahu. Apakah udah lancar nggak, Gu? Sekarang lancar, silakan. Oke, jadi ada fitur namanya custom audience teman-teman, dan itu fitur namanya iklan gitu ya, salah satu fitur turunan iklan. Jadi saat teman-teman membangun jadi teman-teman posting konten di media sosial teman-teman, pasti akan menjangkau sedikit apapun itu gitu ya, sebanyak apapun itu, pasti akan menjangkau orang-orang, terutama followers teman-teman. Karena distribusi Instagram masih sekitar 15% ke followers gitu ya. Saat teman-teman posting, teman-teman bisa dapetin followers dari konten-konten teman-teman. Sebetulnya custom audience itu, jadi orang yang follow teman-teman sebetulnya bisa kita kejar dengan iklan. Which is artinya gini, saat saya nge-like postingan teman-teman, sebetulnya teman-teman bisa ngejar iklan ke saya loh. Nah, caranya gimana? Caranya adalah teman-teman bisa pakai fitur yang namanya advertising dengan custom audiences dengan milih yang namanya interaksi. Kalau saya jelasin teknisnya gitu ya, mungkin akan banyak sekali yang harus kita diskusiin gitu ya, dan jadi workshop. Ini bisa jadi besok 2 harinya kurang gitu ya. Tapi teman-teman bisa bayangin adalah custom audience itu bisa dibentuk dari orang yang berinteraksi dengan postingan kita, termasuk followers kita, teman-teman.
Jadi bayangin saat setiap ada orang yang nge-like postingan kita, besoknya gitu ya, atau 1 jam setelahnya, dia akan lihat iklan yang kita tawarin. Which is akan personalized banget. Personalized itu gini, dia karena baru nge-like postingan kita, lihat apa yang kita jual. Menarik nggak? Jadi saat teman-teman pakai organik sekalipun, walaupun sedikit teman-teman, orang yang berinteraksi, itu adalah buat saya ya namanya suspek. Suspek orang yang tertarik dengan postingan kita. Nah, dia harus cepat-cepat dijualin ceritanya gitu kan. That's why custom audience untuk yang namanya retarget, teman-teman, retargeting itu sangat baik teman-teman pakai. Jadi itu kalau menurut saya ya untuk ranah properti. Artinya gini, bayangin teman-teman buat personal branding yang ngasih tips-tips seputar gimana cara misalnya memilih ke KPR yang baik misalnya, cara memilih rumah yang baik misalnya, cara memperhitungkan kalau single untuk beli rumah kayak gimana, ya itu kan menarik banget ya, tapi nggak bisa jualan. Nah, disitulah orang yang nge-like postingan kita kejar dengan iklan jualan. Kebayang nggak teman-teman konsepnya? Jadi sebetulnya teman-teman harus mulai berinvestasi dengan hal-hal teknis yang seperti itu. Sehingga kita bukan ngejar orang-orang yang nggak kenal sama kita, tapi justru sebaliknya, kita justru mempromosikan apa yang kita jual pada orang yang berinteraksi dengan kita sih sebetulnya gitu. Rather, teman-teman fokusnya adalah gimana ya cara ningkatin awareness agar orang banyak tahu dengan kita. Itu sulit banget sih kalau menurut saya ya. Kenapa? Karena teman-teman akan bersaing dengan banyak orang gitu ya. Sehingga buat saya sebetulnya adalah seberapa kecil pun audiensnya teman-teman, sebetulnya itulah yang lebih ideal buat kita kejar sih. Tapi sekali lagi ya teman-teman, teknisnya tidak semudah yang saya bilang loh. Jadi teman-teman harus mulai belajar dengan tadi saya bilang keyword utama adalah namanya custom audiences, teman-teman belajar namanya retargeting. Itu yang ideal saya saranin buat teman-teman, terutama di ranah properti ya. Semoga ada insight ya. Mantap. Nih ada pertanyaan lagi nih. Kakak izin bertanya dari Rona Maulina. Kalau kita mau memulai di bidang medsos, jadi saya harus upload konten di IG, FB, TW, Twitter, DLL. Jangan hanya di satu tempat gitu ya. Tadi udah terjawab ya. Gimana? Terus, Oh iya. ya Rona Maulina. Dari Hans Susanto, brandingnya sekarang expert Instagram. Pertanyaan saya, kapan restart dan ganti personal branding lainnya? Atau mau dipertahankan sampai selamanya? Alasannya. Nah, itu keren tuh. Ini menarik ya. Saya baru pertama kali nih, 2 tahun saya tuh nungguin pertanyaan ini sebetulnya. Bercanda ya. Jadi gini teman-teman, sebetulnya background saya sebetulnya adalah lebih ke teman-teman mungkin kenal digital marketer. Sebenarnya kalau di luar, di komunitas saya di luar negeri, teman-teman, karena saya aktif di digital sebenarnya di 2014 sampai hari ini ya, teman-teman. Dan saya aktif di forum luar, namanya adalah, ada yang namanya beta tester, teman-teman, atau early adopter, untuk orang-orang yang, ya beta tester yang teman-teman tahu ya. Jadi kita tuh, karena saya spesialisasi di Martech namanya adalah marketing teknologi, teman-teman. Jadi di forum luar negeri ada perkumpulan namanya beta tester untuk marketing teknologi, teman-teman. Jadi saya itu reviewer, bukan reviewer ya. Ya beta tester lah, orang yang cobain teknologi marketing terbaru di dunia. Poinnya gitu, teman-teman. Jadi yang saya lakukan dan itu saya mulai aktif di 2018 tepatnya gitu ya. Jadi udah sekitar 4 tahunan, teman-teman. Udah lumayan lama juga gitu ya saya di dunia itu ya. Dan itu orang jarang tahu, teman-teman. Dan sejak saat itu sebetulnya saya commonnya diketahuin orang luar itu lebih jadi namanya growth hacker dibandingkan digital marketer sebetulnya. Jadi growth hacker itu apa? Growth hacker itu sebetulnya merakit beberapa komponen. Salah satunya adalah digital marketing, digital technology gitu ya, kemudian teknologi implementasi, kemudian automation namanya teman-teman, kemudian termasuk turunannya kayak copywriting dan lain-lain. Dengan satu tujuannya adalah yang namanya growth bisnisnya, sebuah bisnis. Jadi ngelipetin bisnisnya kayak gimana sih kayak gitu. Jadi kalau saya gitu, nah apakah kemudian saya akan keluar dari fase Instagram? Jawabannya sebetulnya di Instagram tidak, teman-teman. Jadi sebenarnya di Instagram enggak. Jadi kalau teman-teman lihat di Instagram, apakah saya akan keluar dari Instagram gitu ya? Jawabannya enggak, karena buat saya saat di Instagram orang-orang butuh saya untuk banyak ngulikin Instagram, ya saya akan ngulikin Instagram di sana. Tetapi teman-teman, di sisi lain gitu ya, saya juga bangun presensi dengan channel yang lain itu dengan pembelajaran yang berbeda juga. Jadi kalau di YouTube saya bahasnya tentang YouTube gitu ya. Tapi Instagram juga ada sih teman-teman. Tapi saya juga bahas YouTube gitu ya. Kenapa? Karena itu yang saya bangun dan yang saya pakai sebagai dasar adalah real case study juga yang metrik-metrik dashboard yang terbuka sebetulnya.
Jadi basically sama sebetulnya teman-teman. Tapi buat saya, mau orang kenalnya saya sebagai Instagram expert, mau orang kenalnya sebagai digital marketer, ada beberapa yang kenal saya sebagai growth hacker misalnya gitu ya. Buat saya sih it doesn't matter sebetulnya. Yang penting adalah apa yang jadi goal saya. Jadi sebenarnya brand yang saya mau bangun adalah bukan saya Instagram expert gitu sih teman-teman. Yang saya pengen bangun adalah apa yang saya pelajarin sebetulnya bisa membantu orang untuk bisa belajar mengembangkan bisnisnya mereka dengan digital. Sebetulnya itu. Jadi ya buat saya sih sebetulnya di Instagram saya nggak akan ubah kata Instagram expert itu. Ya saya biarin kayak gitu teman-teman. Tapi saya juga bangun channel yang lain seperti saya bilang tadi ya, ada blog, ada YouTube, ada LinkedIn, ada podcast yang sekarang lagi kita mau bangun terutama di tahun depan ya. Itu yang kita bangun sih sebetulnya. Jadi buat saya apapun yang orang bilang gitu ya, saya lihat Masnya Instagram expert, iya gitu ya. Masnya juga digital marketer, saya bilangnya iya juga. Masnya yang YouTuber, saya bilang ya iya juga gitu ya. Jadi buat saya gitu ya, anything sebetulnya. Jadi saya nggak ada presensi sendiri ya. Kecuali ini kalau kita bicara tentang konteksnya brand bisnis brand ya, bukan personal brand. Jadi bukan personal brand saya. Kalau bicara tentang bisnis brand, tentu yang hal seperti itu kita nggak pengen teman-teman gitu ya. Jadi kalau yang bicara tentang bisnis brand, saya akan strikin dengan hal itu. Sehingga semua message di media sosial manapun akan orientasinya ke satu persona yang saya mau bangun. Tapi kalau personal brand kebetulan di saya nggak akan terlalu, saya agak bodoh amat dengan hal itu sebetulnya. Jadi saya nggak bilang itu sama ya. Jadi kalau Pak Han Susanto ya kalau nanya lah, saya kalau di Instagram pakai Instagram gitu ya YouTube gitu ya. Jadi seperti itu. Tapi kalau di bisnis brand, saya akan exact dengan bisnis brand persona yang mau kita bangun sih. Jadi nggak selalu saklek dengan itu maksud saya ya. Mantap. Semoga Yoi. menjawab. Nanti Bro Niko juga mau ini deh, jadi apa brandingnya artis tenar ibu kota kalau dibotakin. Yang itu belum ada aku. Itu nggak tahu ya. Akhirnya kita masih bahas aja sedikit nggak apa-apa ya pertanyaan ya Bro ya. Oke ya. Boleh. Jadi Kak Zahra nanya, maaf out of topic Kak Niko, share dong tools bisnis yang berguna banget buat produktivitas bisnis dan untuk benchmark. Mentor favorit Kak Niko sendiri siapa aja? Tadi udah disebut tuh. Ya, coba silakan. Share tools bisnis yang berguna banget buat produktivitas bisnis. Produktivitasnya saya pakai namanya project manager teman-teman, project management gitu ya. Jadi kalau buat produktivitas saya pakai itu. Tapi kalau teman-teman saya, karena saya bilang tadi saya adalah salah satu orang yang aktif di dunia martech, ini buat gosip aja buat teman-teman ya. Ini saya kasih lihat teman-teman. Jadi teman-teman bisa bayangin, ini dashboard yang mana saya banyak aktif banget untuk ngecekin tools. Jadi kalau teman-teman perhatikan ya, ini satu dashboard ada 64 teknologi, 81 teknologi, 67 teknologi, SEO ada 34 teknologi gitu ya, 23 dan seterusnya teman-teman. Jadi banyak banget ya. Ya apa aja, banyak banget fungsinya gitu ya. Ada yang fungsinya buat dokumen, ada yang fungsinya buat dokumen, ada yang fungsinya untuk buat landing page misalnya gitu ya. Yang ini yang tadi saya bilang PM, jadi saya pakainya ada Nifty PM. Screenshot guys, screenshot. Screenshot. Ini apa Nah, sih? kalau saya sendiri Nggak. pakainya project management. Gimana kok? Oke, nggak ini semua aplikasi apa sih dari mana sih? Ini aplikasi apa kayak ini? Aplikasi. Apa ini yang kamu gunakan semua? Ya? Yang aku gunakan tuh mainly 1, 2, 3, 4. Ini main utamanya, tapi kalau di kanannya banyak sih. Kayak gini ada 86, 24, 36, ada yang 99, ada yang 12, ada yang 43, yang nggak jelas gitu gue kumpulinnya di sana di kanan gitu. Tapi aku pakai sebenarnya ini semua ya. Maksudnya apa aja? Nih contoh nih, aku kasih lihat buat teman-teman ya. Misal Neuron Writer ini bicara tentang aspek kepenulisan. Sorry, ini PM dulu ya. Project Management saya pakainya Nifty teman-teman. Ada beberapa yang pakainya jadi kalau Nifty itu, ini kalau aku kasih lihat daleman jeroan bisnis dikit dia, biar teman-teman tahu. Bisa login nggak gue nih? Sosok lagi. Nah, terus kita ada namanya Neuron Writer. Ini buat tim penulis, teman-teman, untuk baca namanya Semantic SEO. Semantic SEO tuh dia bisa nangkepin gitu ya.
kira-kira yang relevan sama Google itu apa dari keseluruhan ranking, kemudian dia bisa kasih rekomendasi. Contoh, kalau misalnya dia ketik kata kunci apa, nanti dia kasih rekomendasi gitu loh. Kadang juga dia bisa ngebot gitu sih teman-teman. Misalnya ya, ini ya YouTube Trend misalnya, atau YouTube Influencer deh. Kelihatan nggak sih? Kelihatan ya? Kelihatan. Oh, ini contoh aja ya biar teman-teman. Nah, ini adalah dia bilang ini yang dibilang NLP ya, NLP dan semantic keyword namanya teman-teman. Jadi untuk kata kunci di Indonesia YouTube influencer, si mesin ini bilangnya adalah dari yang wajib kita masukin adalah kata influencer itu harus muncul 4 sampai 10 kali, YouTube harus 4 sampai 17 kali gitu loh teman-teman. Jadi robotnya bisa baca itu dari banyak aktivitas. Jadi misalnya gini ya. Kalau ketiknya adalah YouTube influencer, misalnya gitu ya. Nah, nanti ininya akan berubah. Ada satu, tuh, teman-teman bisa lihat ya. Jadi kita membuat artikel sesuai dengan ya apa yang direkomendasikan sama tools ini. Terus yang menarik juga ini, kadang-kala bisa kita pakai AI rating, di mana dia bisa ngetikin buat kita sih. Ini kurang panjang ya. Di Indonesia, yang bisa, misalnya ya, yang baik untuk diikutin misalnya. Ini aku contoh masukin sembarangan aja ya. Jadi kita bisa kayak masukin keyword-keyword tertentu, kemudian nanti kita suruh mesin si teknologi ini untuk nulisin buat kita misalnya gitu. Nah kayak gini. Ya udah, oke nggak buat kita misalnya ada bla bla bla. Kalau misalnya ada ya udah teks. Nah berarti ini udah jadi atau artikel gitu. Nanti udah masukin kata kunci lagi, dia ketikin lagi buat kita. Jadi itu udah pemanfaatan namanya GPT-3 teknologinya atau DALL-E teman-teman, di mana dia bisa ngetikin sesuatu dari kata kunci yang kita mau. Jadi ini sangat membantu. Terutama kalau buat anak kuliahan nggak ya, buat nulis skripsi ya. Bercanda ya, jangan dipakai lah. Nggak bagus ya. Mahal. Keren nih, Jadi keren. terus kayak ini saya bilang tadi PM ya, PM itu project management. Jadi kalau misalnya kayak YouTube, tim YouTuber misalnya gitu ya. Ini ada tim content creator, ada course creator, content writer. Jadi ya dia cuma catetin ini ya. Ya produktivitasnya saya selalu kerjain di sini ya, kebetulan. Dan di sini tuh kayak nah apa aja yang harus dikerjain, ideasnya apa, di-assign ke siapa yang ngerjakan, kemudian udah selesai mana gitu ya. Jadi gitu teman-teman. Nah, termasuk ada fitur discussion. Jadi apa aja historis-historis yang kita diskusiin terkait dengan project ini gitu. Jadi saya biasanya nah kayak gini teman-teman. Ini namanya project management ya. Kenapa saya buat kayak gitu? Karena kebetulan tim saya untuk yang digital mostly kebanyakan kan remote. Dan remote tuh harus pakai pendekatan namanya asinkronus, teman-teman. Asinkronus maksudnya ya kita nggak perlu kayak harus nge-live kerja kayak di kantor gitu ya. Jadi saya kerjainnya base-nya kayak model kayak tadi, teman-teman. Nah, satu lagi teknologi yang saya mau jelasin ke teman-teman, ada satu yang mind-blowing banget, dan ini teknologi yang terbarukan menurut saya, dan memang lagi rame sekarang ya. Namanya itu adalah, biar teman-teman ada bayangannya. Ini tools juga ada banyak sih teman-teman, kayak bot gitu ya, ada tentang tools buat notification lah, ada yang fungsinya buat email, SMTP, gimana aku jelasinnya ya, banyak macam ya. Yang intinya gitu lah. Nah, tapi aku mau lihat ke teman-teman yang ini. Yeah. Ini adalah ini yang paling baru banget teman-teman, namanya Super Machine, di mana kalau teman-teman tadi lihat kan sebetulnya kalau AI robot untuk ngetikin buat saya udah lama karena teknologi udah dari 2019-an kita udah coba, saya udah coba. Tapi ini yang baru teman-teman, di mana ini salah satu aja contoh namanya supermachine.art gitu ya. Di mana sih kalau saya ketikin misalnya gitu ya, saya misalnya ketikin adalah saya bilang apa ya? Ada ideas kok beruang apa? Beruang Bear kripto. eating misalnya saya ketikin, teman-teman bayangin ya, saya bear eating pizza in Bali misalnya gitu ya. Saya tulis kayak gini lah teman-teman. Saya bilang gambarnya tolong 512 kali 512, saya klik generate. Apa yang dilakukan sama tools ini, teman-teman, teknologi inilah, dia akan buatin saya gambar gini, teman-teman. Ini saya generate ya. Saya klik generate, 4 kali. Misal saya kliknya 4 kali. Misal. Jadi, nah teman-teman bisa lihat bahwa dia, teknologi sekarang, saya bisa minta sebuah robot untuk buatin saya gambar dari apa yang saya ketikin tadi, teman-teman. Which is, teman-teman bisa bayangin, dan ini tidak pernah ada gambar yang
secara real teman-teman temukan di Google gambar yang dia buatin ini. Which is, teman-teman bisa bayangin ya, graphic designer ke depannya itu akan minim sekali. Kenapa? Karena teknologi ini kita bisa implementasikan, teman-teman. Jadi ini gambar yang kalau kita cari di Google nggak mungkin ada, teman-teman. Ini ya, kalau kita ketik di Google, tuh, dengan keyword yang sama ya, teman-teman. Tuh, nggak ada gambar yang kayak tadi kan? Ada? Nggak ada. That's why saya bilang, ya tinggal kita mau buat yang mana gitu ya. Karena AI atau robot sekarang itu kita udah bisa minta ke robot untuk desainin buat kita, which is crazy buat saya. Artinya teman-teman bisa bayangin gambar itu orang udah nggak perlu foto zaman nanti, nggak perlu desain. Kenapa? Ya udah kita minta prompt ke dia aja. Jadi segitu crazy-nya teman-teman. Nah sekarang teknologi ini mulai banyak diimplementasikan terutama buat prompt library. Jadi sekarang lagi banyak itu ngajarin si robotnya. Robotnya ini idealnya harusnya lebih pintar gimana gitu ya dengan prompt-prompt kata kunci apa dan seterusnya. Ya tapi kita bisa bayangin ya bahwa kedepannya yang namanya graphic designer tuh bisa tiada teman-teman gitu ya, atau minim lah, saya nggak bilang tiada ya. Belum lagi kita bicara tentang automation atau robot gitu ya. Ada robot kayak jawabin WhatsApp, saya yakin teman-teman udah umum sekali. Teman-teman udah pakai gitu ya. Kalau yang di Instagram juga ada Instagram automation gitu ya. Bahkan yang sekarang saya juga udah pakai. Teman-teman bayangin kalau teman-teman punya teknologi apapun di digital, teman-teman bisa lanjutin misalnya. Kalau setiap ada orang yang DM aku di Instagram, tolong kasih tahu di Telegram atau tag aku di Facebook atau tag aku di WhatsApp misalnya. Atau misalnya teman-teman aku ada orderan di website A gitu ya, tolong catat ke Google Spreadsheet atau masukin ke aplikasi accounting misalnya gitu ya. Habis itu tolong masukin ke sini misalnya gitu. Setiap tanggal 22 tolong tarikin aku data ini dan seterusnya, teman-teman. Kebayang ya, segitu crazy-nya. Jadi sekarang itu teman-teman sampai selin itu. Jadi teman-teman bisa bayangin ya. Maksudku adalah semakin hari teman-teman teknologi di dunia marketing dunia itu benar-benar makin efisien banget. Dan saking efisien ya teman-teman, saya bahkan sekarang lagi coba implementasinya tuh gini teman-teman. Kalau ada postingan saya di Instagram, tolong postingin di Facebook, Twitter, LinkedIn sekaligus. Jadi saya nggak mau posting, nggak mau kayak masukin ke aplikasi gitu ya, kemudian dia kita harus setting caption lagi manual gitu ya. Nggak lagi teman-teman. Pokoknya gue posting di Instagram, posting ke tempat lain gitu. Jadi itu namanya automation. Dan sekarang saya lagi belajar banyak ke aspek itu sih. Dan ya banyak aspek saya bilang itu kenapa saya sebetulnya tiap hari itu belajar teman-teman. Kenapa? Karena buat saya teknologi kan makin baru ya teman-teman, dan saat teknologi itu makin baru ya kita harus mulai ikutin itu. Dan ya seru lah buat saya gitu, walaupun saya sih nggak paham-paham banget sih ya, tapi ya karena saya udah 4 tahun kali ya, jadi mulai dapat ini itunya lah, lumayan paham sih teman-teman ya. Tapi ya saya maksud bilangin ke teman-teman bahwa ini arah ke depannya kayak gitu teman-teman. Jadi ya kita harus siap-siap lah. Ini aku harus explore lebih banyak nih. Kayaknya ntar gue perlu satu sesi khusus nih sama Kakak Niko. Aplikasi apa aja tadi ya? Tadi teman-teman mau minta di-listin nggak tuh sama Kakak Niko tuh? Anjir apa ya? Tapi teman-teman kayaknya mesti pelajarin satu-satu tuh. Kita mesti belajar satu-satu kayaknya itu. Satu, keren habis tuh ya. Ada tadi segitu banyak. Ada berapa? 80 satu tab. Sisanya kayak total berapa ratus apps itu. Emang semuanya kepake, bro? Enggak, kalau total kemarin aku sempat diskusi sama anak buahku ya, aku suruh dia ngerekapin tools yang aku pernah coba gitu ya. Ternyata tuh ada sekitar 1.200 teman-teman. Masya Allah. 1.260 something gitu ya selama 4 tahun. Jadi saya udah coba beta Yang test. paling Dan sering dipakai deh. Yang sering dipakai, kalau yang sering aku pakai ada namanya, ini sekarang aku lagi mulai rapiin ya teman-teman. Yang aku sering pakai ini banyak ya sebetulnya aku pakai, mungkin sekitar ada 40-50 kayaknya Bu. Tapi beda-beda ya fungsinya. Coba aku liatin ya. Wah, keren teknologi. Setelah ini kudu kursus lagi nih. Wah, pas banget buat saya nggak bisa desain. Keren banget kan Niko. Ilmunya banyak daging, mantap. Ya kan? Nah, ini yang ditunggu automation. I love robot tuh komennya. Iya. Tapi bagai pisau bermata dua sih, guys. Tergantung robotnya kalau kayak di itu Terminator ya. Kalau robot begini mah nggak apa-apa. Pakai aja bikin konten. Bikin cuan dulu ya. Mau dong di listin kok, kata Lydia Ntar tuh. baru aku kasih lihat ya. Boleh.
nggak kebuka loadingnya nih. Gue sih mau bukain, cuma loadingnya Bayar kebuka tuh. harga berapa Masih rata-rata loading. pakai apps-nya? Wah, ini brother kalau lu ada affiliate marketing sih, tajir nih. Kayaknya 90 orang langsung pada beli app nih. Beda-beda sih sebetulnya. Ya lah, teman-teman cek aja. Tadi saya nggak Google juga sih. Makin Bener. puyeng. Iya, puyeng ya. Gue jelasin ini juga puyeng sih. Nggak Ya, bisa tapi kebuka nih. teman-teman kembali Nah, lagi. nantilah di grup ya. Ya, kembali lagi dengan ini, kembali ke kebutuhannya kalian masing-masing. Nah, Jangan jangan terus lihat kayak Kaniko gini terus nanti, aku coba semuanya. Wah, gitu. Gue juga pusing kali kalau saya coba jangan semua. teman-teman. Nah, gue aja pusing soalnya. Iya, iya, iya. Keren, keren, brother. Ini ada pertanyaan lagi nggak nih teman-teman ya? Kayaknya udah cukup ini kali ya, cukup banyak kali ya kita ya. Oh, ini ada nih Alexandra nih ya. Alexandria Diarja, ini kan Bro Alex. Apakah Bro Niko ada rekomend untuk pengembangan bisnis resto, baiknya di sosmed yang mana, atau apakah ada pendekatan marketing yang efektif untuk bisnis resto? Thanks insight-nya. Resto. Kebetulan aku ada megang resto gitu ya, yang resto teman lah, teman baik banget ya, teman kuliah lah. Kebetulan kalau resto itu, menurut aku teman-teman, kita harus coba dari banyak angle sekali ya. Dari apa yang pengen kita jual, dan tidak selalu teman-teman itu karena yang namanya makanannya gitu ya. Saya nggak bilang kemudian makanannya kemudian jangan gak enak ya, kasus juga ya teman-teman. Maksudnya gini, buat saya yang namanya rasa itu subjektif kalau di resto teman-teman, karena orang kalau makan belum tentu akan semuanya enak dan akan selalu enak gitu ya. Saya punya restoran yang saya suka banget gitu ya makan, tapi satu kali teman-teman saya udah makan mungkin udah hampir 6-7 kali lah, saat saya makan itu Iya, buat saya nggak pengen balik lagi. Balik nggak? ya siap. Tadi kepotong dikit. Oke. Kayak lagi nonton Jadi film Marvel terus ke pos. udah lancar tapi gue. Anjar, silakan. Oke. Jadi pas aku makan ke-8 kali di restoran itu nggak enak teman-teman. That's why pengen balik lagi tuh jadi agak-agak ya ntar dulu deh, kayaknya rasanya udah nggak enak gitu ya. Asumsi kita mungkin kokinya berubah lah, anak yang lain ngurusin lah, anything apapun alasannya. Maksud saya jadi kemudian saya nggak makan lagi gitu ya. That's why buat saya itu problem buat bisnis. Kenapa? Karena kalau di resto kita ngandalin makanan yang rasanya enak dan belum tentu enak, itu nggak bisa jadi hook yang menurut saya akan jadi kicker banget. That's why waktu itu kita coba konsepnya adalah ya udah kita akan coba highlight per menunya gitu ya, walaupun cuma nasi goreng misalnya atau mie goreng, ya itu yang kita akan ubah-ubah konsepnya. Kemudian kita juga bisa milihin kayak produk-produk anchor. Produk anchor itu adalah produk penetrasi lah bahasa Indonesia-nya. Produk mana yang paling mudah untuk dibeli orang yang lebih mudah yang orang sukain misalnya teman-teman. Jadi ya itu yang teman-teman akan campaignin dulu. Harapannya saat dia datang, dia akan coba makanan atau menu-menu lain gitu ya. Dan aspek retensinya di mana kalau makanan teman-teman enak, kemudian dia akan balik lagi ke kita. Dia akan loyal dengan kita. Dia akan ceritain kita ke teman-teman dia. Jadi buat saya rasa itu di belakang teman-teman, tidak bisa sesuatu yang dijual di depan. Nah, yang saya jual di depan bisa jadi kayak dekorasinya misalnya, paket event-event tertentu misalnya gitu ya. Jadi itu yang saya akan pribadi saranin sih. Kalau untuk organic post untuk resto gitu itu untuk paid ya, untuk marketing ya teman-teman. Tapi kalau kita bicara tentang aktivitas postingan hariannya gitu ya, saya akan sangat menyarankan teman-teman lebih pakai pendekatan tentang apa sih yang bisa menstimulus orang pengen coba. Jadi kayak orang makan gitu ya, lebih ke zoom in makanannya atau pas orang makan di video misalnya gitu ya. Jadi model-model konsepnya kayak gitu sih. Ini adalah yang bisa membuat atau memicu orang memunculkan namanya visual stimulus teman-teman, agar orang jadi kayak kepengen makan. Misalnya kalau ke crunchy harus ada suara crunchy-nya. Kalau misalnya ada masih panasnya harus kelihatan asapnya. Jangan sampai teman-teman yang dijual itu makanan yang kuah tapi nggak berasap tuh, buat saya nggak menggugah misalnya gitu. Kebayang ya? Ini tuh maksudnya adalah coba cari mana stimulus yang teman-teman mau pakai. Sebetulnya kayak gitu sih. Semoga kebayangnya. Bayangin dulu, bayangin dulu. Brother, thank you very much. Aku mah demen inilah apa, demen godain.
Wah, ini kita kalau dibahas terus nih lanjut sampai jam 12 malam kita hari ini ya. Tapi thank you banget, brother. Ini dua pertanyaan terakhir deh. Kak Julius, untuk Choipan bagusnya ads atau endorse, sama tips jualan di IG buat fashion baju anak-anak. Udah, pertanyaan ditutup hari ini. Oke. Choipan, buat teman-teman yang tidak tahu, Choipan tuh kayak apa sih? Enak Pangsit pokoknya. bukan pangsit. Iya, Enak iya. lah pokoknya. Gyoza, Gitu ya. gyoza. Jadi kalau Choipan itu gyoza. Gyoza. Ya mirip juga kayak gyoza. Ya mirip-mirip gitulah. Jadi kalau Choipan itu pasti kalau saya sih, karena orang nggak tahu Choipan itu apa, maka yang harus dimunculin ya lebih pada orang pas makan responnya apa. Kalau saya akan saranin itu. Dan kita harus bilang bahwa itu Choipan sehingga orang nanya Choipan itu apa, kemudian dia pengen coba. Kalau saya akan lebih main angle kayak gitu. Jadi termasuk endorse salah satunya gitu ya. Jadi ada produk juga yang kue yang saya campaignin teman-teman. Jadi ya agak beda dari Choipan tapi mirip lah gitu ya karena satu kategori ya teman-teman. Poin utamanya yang saya bilang adalah kalau kita teman-teman pakai endorse, saya akan saranin teman-teman saat kita punya budget misalnya 100% misalnya gitu ya. Ingat baik-baik teman-teman bahwa harus ada porsi distribusi yang besar. Saran saya adalah misalnya 40% dari budget, gitu. Dari 100 anggaran marketing di influencer marketing, saya akan saranin teman-teman perlu split 40% untuk distribusi, 60%-nya untuk dapatin 2 sampai 3 endorser atau 3 creator. Kenapa? Karena gini teman-teman. Dan pastikan saat teman-teman nanti coba 3 orang tadi gitu ya atau dua orang tadi misalnya teman-teman, itu yang profilnya beda banget. Misalnya satu adalah milenial, yang satu adalah Gen Z banget misalnya, atau yang satu cewek, yang satu cowok gitu ya. Yang satu misalnya bapak-bapak, yang satu kalau bisa anak muda misalnya gitu. Contoh kayak gitu teman-teman. Agar apa? Saat teman-teman dapatin konten itu, saya bodo amat sama siapa gitu ya. Dalam konteks kita awal, yang asumsi saya adalah marketing budget teman-teman masih belum gede banget. Artinya teman-teman nggak bakalan pakai yang mega influencer gitu ya, mungkin pakai yang micro aja misal gitu, atau yang lokal lah gitu. Kemudian saat teman-teman dapetin 2 konten itu, kemudian 40% tadi saya bilang 60%-nya dipakai buat budget beriklannya. Jadi ingat baik-baik bahwa saat teman-teman pakai influencer, itu jangan berharap bahwa influencer posting kemudian teman-teman balik modal, impossible. Kalaupun terjadi hoki teman-teman, dan itu bukan strategi bisnis ya. Jadi pastikan saat teman-teman dapat konten itu diproporsi dengan baik dan ingat bahwa ada persentase distribusi. Jadi saat kita beli konten, pastikan teman-teman dapetin konten itu. Di case yang tadi saya bilang, teman-teman, yang roti yang tadi, kita pakai 5 influencer, kebetulan 3 yang pakai awal, akhirnya 3 yang kita iklanin. Dan menariknya, teman-teman, 3 itu bisa tahan sampai 7-8 bulan, which is crazy, teman-teman. Di tahun lalu sampai hari ini masih jalan iklannya, dan itu masih performa bagus sekali. Secara sales bagus dan sehat banget. Selama dia bagus dan profitable, hajar terus gitu ya. Sampai pada orang mungkin nggak terlalu lihat lagi karena udah ada itu lagi iklannya gitu ya. Nggak apa-apa. Sampai pada masa dia orang udah mulai declining secara sales, baru kita akan ganti orang baru. Tapi kita udah siapin lagi sih yang baru. Jadi paralel kerjanya. Biar ada kebayang ya. Jadi saya akan saranin memang endorsement akan lebih better untuk dipakai untuk Choipan. Karena untuk menjelaskan Choipan apa, kita sebagai orang yang buat atau pebisnis Choipan mungkin agak-agak problem ya. Termasuk ini sama kok, kayak di kategori fashion baju anak ya. Baju anak itu saya nggak bilang pakai endorser ya. Walaupun endorser itu akan sangat kepake. Tapi kalau fashion baju anak nih kebetulan juga salah satu yang pernah saya masukin industrinya gitu ya. Yang fashion baju anak ini yang paling ideal adalah untuk mencoba banyak kreatif sebetulnya. Jadi challenge-nya cuma di sana sih. Dan kalau perspektif bisnis ya teman-teman, saya akan sangat-sangat menyarankan teman-teman untuk fokus pada yang namanya advertising campaign karena itu menghemat waktu, menghemat biaya. Kok bisa menghemat biaya? Karena keluar duit gitu ya. Karena waktu teman-teman itu harusnya diduitin. Kenapa saya bilang? Posting sehari selama 30 hari, teman-teman, itu kalau sehari dapat 100, sebulan cuma dapat 3.000, kan gitu ya. 3.000 dengan 30 hari, mending keluar 100.000, gitu ya, teman-teman, udah dapat 10.000 dalam waktu 2-3 hari. Teman-teman masih bisa mikir 27 harinya mau ngapain, yang lain, gitu maksud saya. Jadi pahami, teman-teman, ya. Kalau kita bicara tentang aspek bisnis, gitu ya, bukan yang sedang teman-teman low budget banget atau no budget banget, teman-teman saran saya adalah harus mulai berpikir gimana caranya bisa menganggarkan budget marketing untuk iklan. Oh ya, tapi tentu harus teman-teman belajar tentang iklan dulu gitu ya. Jadi belajar tentang iklan banyak kok, di YouTube banyak gitu ya, di Google ya banyak artikel, banyak lah kelas-kelas gratis ya banyak gitu ya. Ikutin banyak webinar tuh banyak gitu ya.
Jadi kayak teman-teman juga harus request ke Ko Clemens ya, ada yang banyak ngajarin ahli-ahli bicara tentang iklan ya, belajar dari sana gitu maksud saya. Habis Siap. itu anggarin buat itu, karena itu akan menghemat waktu teman-teman sih. Seperti itu teman-teman. Gali potensi diri teman-teman, ingat ya. Terima kasih banget Brother Niko udah berbagi sama kita. Thank you banget nih jauh-jauh dari Pontianak. Semoga semuanya dilancarkan urusannya di sana. Semoga semuanya juga cepat beres ya. Dan sehat-sehat selalu keluarga. Thank you banget udah berbagi sama kita. Sebelum kita tutup sesinya, teman-teman, foto bareng, open cam, seperti biasa. Kapan lagi loh ini? Artis tenar ibu kota loh. Selebgram. Atau YouTuber katanya kan tadi. Wah, mantap. Oke. Silakan Kakak Panitia, tangan kanan, dada kiri. Ikrar pengusaha kita kalau di Entrepreneur Society ya. Nanti semakin sering kita ngumpul-ngumpul, makin banyak kita bakal belajar. Dari tadi udah banyak testimoni juga. Silakan Kakak Varian. Oke, siap semuanya. 1, 2, 3. Sekali lagi, tahan teman-teman semua. Oke. 3, 2, 1. Baik, terima kasih. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih. Kita berikan tepuk tangan yang hangat buat Kakak Niko Julius yang sudah berbagi buat kita semua. Thank you banget, brother, atas waktunya. Semoga jadi berkat, bisnisnya dilancarkan, dan tahun depan resesi kita lewatinnya dengan naik. Bersinarlah dengan cahayamu sendiri. Ketika kita menyadari bahwa waktu kita di dunia ini sangatlah terbatas, maka kita juga bisa menghargai setiap momen yang kita lalui di dalam hidup. Terkadang kita masih terikat oleh rantai yang tidak terlihat. Dari membandingkan diri dengan orang lain sampai berusaha untuk diterima oleh standar masyarakat. Kebebasan dan kemerdekaan di dalam hidup yang sesungguhnya adalah ketika kita tidak lagi dihantui oleh pandangan orang lain. Ketika kita bisa terbebas dari persepsi publik untuk hanyalah menjadi sebuah batasan standar, akan tetapi bisa bersinar, melakukan pencapaian sesuai dengan talenta yang sudah diberikan Tuhan. Bersinarlah yang terang, wahai sahabat. Bersinarlah dengan cahayamu sendiri.